Halo, pada kesempatan ini kita akan mencoba menggunakan mode video ya untuk jelaskan tentang modul 7 modular programming. Semoga bisa diterima dan dapat digunakan untuk membantu pembelajaran dengan baik. Oke, kita akan mempelajari tentang modul 7 ya. Kita akan mulai. Modul 7 ini membahas tentang modular programming. Jadi agenda kita kalau untuk menggantikan pertemuan kelas adalah pertama kita mengadakan tes kecil dan Anda sudah mengikutinya di Moodle. Lalu kemudian setelah tes kecil Anda harus mengikuti materi hari ini, yaitu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama modular programming, lalu kemudian fungsi pada bahasa C dan Python. Lalu fungsi itu ada dua, yaitu fungsi void dan fungsi non-void. Lalu kemudian fungsi utama atau fungsi main. Oke, kita mulai. Yang pertama, modular programming. Apa itu modular programming? Modular programming ini merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memecahkan masalah besar menjadi beberapa masalah-masalah yang lebih kecil. Artinya masalah yang kompleks dapat menjadi lebih ringan atau lebih spesifik. Lalu kemudian dalam modular programming, program akan dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian-bagian itu adalah merupakan bagian-bagian kecil yang dapat diselesaikan sendiri-sendiri. Jadi masalahnya besar, lalu kemudian dibagi menjadi bagian-bagian kecil dan dapat diselesaikan menjadi bagian yang terpisah sendiri-sendiri dan independen satu sama lain. Dalam bahasa C, modular programming disebut dengan function. Kemudian dalam bahasa Python yang kita pelajari di praktikum disebut dengan def atau disering dipanggil dengan def. Def itu adalah definition. Setiap function memiliki kegunaan yang spesifik. Jadi ketika Anda membuat function, maka pastikan function itu harus memiliki kegunaan yang spesifik. Jangan membuat suatu fungsi yang kegunaannya umum atau bisa untuk mengerjakan 5 hal sekaligus misalnya atau 10 hal sekaligus. Contoh misalnya digunakan hanya untuk mengecek apakah suatu bilangan prima atau bukan. Jadi kalau di luar itu sudah bukan merupakan bagian dari fungsi tersebut. Lalu kemudian fungsi akan memudahkan untuk menemukan penyebab kesalahan. Ini terjadi misalnya seperti ini. Jadi jika kita menggunakan program utama secara keseluruhan, mungkin program menjadi panjang sekali. Lalu kemudian dengan menggunakan fungsi yang menjadi semakin pendek, maka kita dapat mempermudah untuk menemukan kesalahan-kesalahan jika terjadi. Lalu kemudian fungsi juga bersifat reusable. Reusable artinya dapat digunakan berulang-ulang. Misalnya kita pada bahasa C misalnya dikelompokkan menjadi header file, ada stdio.h, mat.h, stdlib.h, string.h, dan sebagainya. Atau pada Python kita bisa menggunakan berkali-kali fungsi print, kita bisa menggunakan berkali-kali fungsi input, dan fungsi-fungsi lain yang bisa kita berulang-ulang gunakan. Itu adalah kemampuan dari modular programming, yaitu reusable. Kemudian modular programming ini merupakan paradigma pemrograman yang pertama kali diperkenalkan pada National Symposium on Modular Programming ya pada tahun 1968. Oleh siapa? Oleh tokoh modular programming yaitu Larry Constantine. Tokoh ini merupakan tokoh yang bisa dibilang sudah lama ya, tahun 70-an, sehingga sebenarnya modular programming ini merupakan suatu teknik yang sudah sangat lama. Pemrograman modular merupakan teknik di mana program besar akan dibagi-bagi menjadi program yang kecil, sehingga keuntungannya program menjadi lebih pendek, mudah dibaca, mudah dimengerti, mudah didokumentasikan, dan mudah mencari kesalahan. Kalaupun ada kesalahan, kesalahan itu hanya bersifat lokal. Contohnya pada waktu tahun 2000 saat terjadi peristiwa Y2K atau saat semua kalender menjadi tahun 00 waktu itu, padahal harusnya 2000 namun dianggap sebagai 1900. Maka modular programming yang sudah menerapkan waktu itu akan lebih mudah karena hanya tinggal diperbaiki bagian
tanggalnya saja. Yang sistem-sistem lain, bagian-bagian lain tidak perlu diperbaiki. Sehingga kesalahan yang terjadi bisa disebut sebagai kesalahan lokal. Hanya bagian tertentu saja yang diperbaiki, bagian lain independen, tidak perlu diubah. Program yang pendek otomatis juga mudah dibaca, mudah dimengerti, dan mudah didokumentasi. Nah, fungsi itu ada di bagian mana? Kalau Anda membuat fungsi atau function, maka kita ingat bahwa algoritma itu terdiri dari input, proses, dan output. Nah, fungsi itu biasanya ada di bagian proses. Walaupun input juga bisa dibuatkan fungsi, output juga bisa dibuatkan fungsi. Namun, secara keseluruhan, fungsi paling penting berada di bagian proses. Proses ini biasanya kita bisa definisikan dalam beberapa fungsi. Tidak perlu harus satu, jadi bisa lebih dari satu, bisa 10, bisa 20, dan seterusnya. Lalu kemudian yang penting adalah terpisah dari bagian utama program. Ini penting. Lalu satu fungsi harus memiliki satu tugas atau kegunaan saja yang bersifat unik. Jadi jangan bersifat umum. Fungsi justru harus bersifat unik, spesifik, sesuai dengan kegunaannya, satu tujuan saja. Lalu keuntungan fungsi adalah yang pertama dapat melakukan pendekatan top down dari atas ke bawah, penelusuran program dari top ke down. Lalu kemudian mampu menyelesaikan masalah dengan model divide and conquer. Dibagi menjadi bagian yang kecil-kecil, lalu kemudian di bagian yang kecil-kecil itu diselesaikan sendiri-sendiri. Ya, jika Anda mau menyapu satu tempat yang besar, maka biasanya ruangan tersebut dibagi-bagi. Coba kalau misalnya kita punya kelompok 5 orang itu kamu selesaikan bagian sana, kamu selesaikan bagian sini, sehingga bisa dilakukan secara paralel dan cepat ya. Jadi bisa selesai. Nah itu merupakan contoh divide and conquer. Lalu kemudian program menjadi pendek. Kalau namanya program pendek, maka mudah dibaca, mudah dipahami. Program bahkan dapat dikerjakan oleh beberapa orang. Kalau kita lihat misalnya Microsoft Office, suatu aplikasi-aplikasi yang besar, itu nggak mungkin programmernya cuma satu, programmernya banyak sekali. Nah kalau programmernya banyak, apakah mengerjakan semuanya dalam satu komputer, dalam satu layar? Tidak mungkin. Jadi setiap fungsi, misalnya hanya fungsi printing, hanya fungsi untuk find and replace, hanya fungsi citasi, hanya fungsi pembuatan tabel, dan lain sebagainya yang bisa dikerjakan oleh beberapa orang saja. Jadi secara keseluruhan nanti kemudian digabungkan. Nah, untuk ini nanti Anda akan mempelajarinya di dalam rekayasa perangkat lunak ya, mata kuliah itu. Lalu kemudian seperti tadi kita mudah mencari kesalahan karena terfokus pada satu bagian tertentu saja. Kesalahan jadi dapat dilokalisasi dalam satu modul tertentu. Modifikasi terhadap satu modul tidak mempengaruhi modul lain. Jadi tidak mengganggu, jadi saling independen. Lalu kemudian fungsi-fungsi menjadikan program menjadi lebih punya struktur yang jelas. Program menjadi punya bagian yang jelas sehingga menjadi lebih mudah dimengerti. Fungsi digunakan berulang-ulang. Nah, ini yang paling menarik yaitu programmer tidak perlu menulis ulang program. Jadi lebih pendek ya dan lebih bisa digunakan berulang-ulang. Lalu berikutnya ini sudah sifat-sifat fungsi yang baik ya. Yang pertama adalah memiliki nilai fan-in yang tinggi. Artinya kalau suatu fungsi atau suatu modul sering dipakai, sering digunakan, sering dipanggil oleh programmernya, maka akan semakin tinggi nilai fan-in. Lalu nilai fan-out rendah, berarti artinya semakin spesifik suatu fungsi, maka akan semakin rendah nilai fan-out-nya. Artinya kalau Anda membuat fungsi yang umum, bersifat umum, berarti fan-out-nya tinggi, malah lebih jelek. Tapi kalau fan-out-nya rendah, lebih bagus. Jadi fan-in dan fan-out ini berlawanan. Lalu kemudian memiliki self-contained. Self-contained ini artinya suatu fungsi harus dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Kalau suatu fungsi butuh data, maka data itu harus bisa dipenuhi oleh dirinya sendiri. Jangan sampai fungsi itu bergantung pada fungsi lain yang menjadikannya tidak independen. Oke, lalu dalam membuat fungsi kita harus memperhatikan apa? Ya, jadi yang pertama adalah data apa yang diperlukan sebagai ini yang penting ya. Lalu kemudian yang kedua tentu proses ya. Informasi apa yang harus diberikan oleh fungsi kepada pemanggilnya yang disebut dengan proses.
Lalu algoritma apa yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi. Jadi kita butuh input, informasinya apa, prosesnya ya, lalu kemudian algoritmanya yang dipakai apa, lalu kemudian outputnya. Jadi fungsi itu mengandung empat-empatnya ya. Ada input untuk fungsi itu, terus kemudian informasi yang mau dipakai, yang mau diberikan, lalu algoritma yang akan digunakan dalam fungsi itu untuk menyelesaikan masalah, lalu kemudian output dari fungsi itu. Biasanya berupa return. Jadi kembaliannya apa. Oke, sebelum kita lanjut, kita jeda dulu.